Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panduki Sumat Maji. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0526746118. Saya berasal dari Universitas Terbuka Medan. Tempat tinggal saya di Desa Purwadede, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Kali ini saya akan melaksanakan praktik tugas unit tutorial 1 tentang analisis jagung pipil pada lahan Bapak Turnip. Untuk narasumber kita langsung saja bersama Bapak Turnip. Boleh memperkenalkan diri Pak? Jadi Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Juan Turnip. Umur saya 32 tahun. Saya mempunyai seorang anak satu, yaitu laki-laki. Saya tinggal di Desa Purwodadi, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Profesi saya itu petani jagung, yaitu jagung pipil. Kali ini untuk praktik tugas unit tutorial 1 untuk menganalisis hasil usaha tani Pak Turnip dengan luas lahan 8 rantai ya Pak ya? Iya, betul. 8 rantai atau sekitar 3.200 meter. Ya langsung saja Pak untuk apa ini Pak? Saya ada sedikit pertanyaan mengenai usaha tani yang Bapak kerjakan ini Pak. Untuk praktik tugas unit tutorial 1 ini Pak, saya ingin menanyakan tentang hasil usaha jagung pipil Bapak ini Pak. Tapi kalau untuk pertanyaannya, saya ada beberapa aspek ini Pak, seperti aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan budidaya Pak, lalu aspek manajemen dan tenaga kerja, dan aspek keuangan ini Pak. Langsung saja Pak untuk pertanyaannya Pak. Yang pertama Pak, untuk aspek pasar dan pemasaran Pak, untuk jagung pipil biasanya dijual siapa Pak? Kalau biasa itu ada pengepul atau tengkulak yang langsung datang dia ke petani. Bisa juga kita langsung jual ke kios pupuk atau racun pengepul juga. Biasa ada kerjasamanya kami petani dengan pihak kios kan. Baru Pak, untuk harga jual ini Pak, harga jual per kilonya biasanya Bapak jual dengan harga berapa ya Pak ya? Harga jagung sekarang ini rata-rata di 6.000 atau 6.500. Tapi pasang dia di 6.000 ya Pak. Baru Pak, untuk luas lahan 8 rantai ini Pak, ada 3.200 meter ini Pak. Biasanya kalau untuk per musim ini Pak, dapat sekitar berapa Pak hasilnya Pak? Kalau hasil dari lapak yang saya tanam ini bisa sekitar 2.400 kilo atau 2,4 ton. 2,4 ton ya Iya. Pak? Oh. Baru Pak, kalau untuk waktu pemanenan Pak, biasanya kalau kapan Pak waktu Bapak terbaik ini Pak, waktu untuk pemanennya Pak? Waktu untuk ideal memanen itu di musim panas atau kemarau, dikarenakan cepat kering. Kita bisa cepat kering dari batang juga kan, cepat kering juga untuk dijemur di lapangan dan untuk dijualnya. Lalu Pak, pada saat menanam jagung pipil ini Pak, biasanya ada kendala nggak Pak yang terjadi pada saat menanam jagung pipil Bapak ini? Kendalanya itu waktu untuk proses pemanen ini ya, karena kalau musim hujan kan jadi payah kita jagung itu kering atau payah jemurnya. Lalu Pak, ini Pak untuk aspek teknis dan budidaya Pak, tujuannya untuk melihat apakah cara tanam dan perawatan yang jagung yang Bapak kerjakan ini sudah efisien Pak. Langsung Pak, untuk pertanyaannya Pak, biasanya kalau varietas benih yang Bapak pakai ini varietas apa Pak ya Pak ya? Dan beli di mana serta harganya berapa Pak? Kalau varietas yang saya gunakan ini Pioneer 32. Pioneer 32 belinya di toko kios pupuk kan. Kalau dengan harga itu biasanya per kilonya itu 120.000. 120.000 ya? Iya. Lalu Pak, kalau untuk luas lahan 8 rantai ini Pak, biasanya menghabiskan bibit berapa kilo ya Pak ya? Kalau 8 rantai itu sekitar 6 kilo. 6 kilo ya Pak ya? Misalnya dikalikan 120 dikali 6 lah. Berapa lah itu modelnya. Lalu Pak, untuk pupuk dan obat-obatan ini Pak, yang dipakai Pak, apa saja ya Pak ya? Dan habis berapa sak atau berapa botol Pak untuk kebutuhan setiap musimnya Pak? Kalau kebutuhan saya tiap musimnya itu kayak untuk 8 rantai ini dipupuk itu sekitar 6 sak.
Namsa ya Pak? Namsa. Kalau obat-obatan itu herbisida, fungisida, sama apa perangsang itu sekitar racun ulat ada 8 botol. Herbisida 2, fungisida 2, racun ulat 2, sama perangsang 2. Jadi Jadi apa? 8 botol ya. Botolnya Pak. Lalu Pak, kalau untuk hasil panen per 3.200 meter ini Pak, berapa ya Pak ya? Dan apakah sudah sesuai Pak dengan harapan Bapak atau target lah donasi untuk seluruh lahan seluas 8 ranting ini? Kalau dari laporan kita tadi kayak kita bilang tadi kan 2.400 kilo atau 2,4 ton itu kalau dari saya itu udah cukup memuaskan dengan apa yang saya berikan kepada tanaman itu. Berarti kan kayak mana nih Pak? Karena apa dia Pak? Karena perawatan yang mudah kah atau ada ya. yang lainnya Pak? Kan di mana jagung ini kan perawatannya mudah kan, kita lihat kan cuman disemprot, dipupuk. Itu kan jangka waktu pemanennya itu sebentar. Sebentar Ya, hanya sekitar 3 bulan saja. Baru Pak, untuk alat yang digunakan ini Pak, alat panen yang digunakan biasanya kan Pak setelah panen, apakah ada alat yang digunakan Pak atau masih dengan cara tradisional membuatnya Pak? Oh, kalau untuk pemanenan kan pekerja pertamanya itu kan di petikan. Itu ada namanya sekarang itu kalau kami di sini mesin giling berjalan. Itu bisa datang ke tempat areal kita kan atau di pinggir. Nah itu satu mesin giling itu sekali kita menggiling itu satu kaleng. Kalau di sini kan satu kaleng itu 16 kilo. Untuk hasilnya 16 kilo itu bayarannya untuk mesin gilingnya itu Rp3.000. Ya, Untuk 16 kilo dibagikan Pak 400 berarti per 16 kilo ya Iya Pak? betul. Lalu Pak, untuk aspek manajemen dan keuangan Pak, manajemen keuangan dan tenaga kerja ini Pak, biasanya kalau ini Pak, lahan jagung Bapak ini Pak, ini Bapak ada kerjasama dengan orang lain atau Bapak sendiri nih Pak yang mengerjakan Pak? Kalau ini saya sendiri, karena yang punya saya sendiri juga. Terus baru Pak, untuk biasanya Pak pekerja atau buruh Pak, biasanya Bapak ini mengolahnya lahan jagung ini dia Bapak pribadi sendiri atau menggunakan buruh juga Pak? Kalau saya itu menggunakan tenaga bantuan dari buruh juga kan. Sebanyak 6 orang, 2 laki-laki, 4 perempuan. Dengan upah biasa tuh laki-laki satu orang itu 120.000 per hari. Iya, kalau perempuan itu 80.000 per hari. Itu ya Pak ya, per harinya. Lalu Pak, untuk tata cara Bapak menanam jagung Pak, itu Pak, biasanya Bapak pernah ikut penyuluhan atau memang otodidak Pak dari sendiri nih Pak? Iya. Nah, Kalau untuk tata cara penanaman tanaman jagung saya itu otodidak dan Otodidak. juga melihat teman-teman yang di samping lahan saya itu aja, nggak pernah ikut penyuluhan pertanian. lalu Pak, untuk aspek keuangan ini Pak, untuk pertanyaan yang ingin saya berikan Pak, untuk modal keseluruhan Pak, biasanya mulai dari olah lahan, lalu benih, perawatan Pak, serta pemanenan Pak, biasanya menghabiskan apa ini Pak ya? Berapa biayanya untuk lahan seluas 8 ranting ini Pak per musimnya Pak? Kalau saya itu kurang lebih di angka 5 juta. 5 juta ya Pak? Iya. Berarti Untuk biayanya sekian. mulai dari pengolahan itu ya Pak Iya. sampai panen ya Pak? Iya. Lalu Pak, untuk saya ingin tanyakan pendapatan kotor lahan seluas 3.200 meter ini Pak, dan pendapatan bersihnya ini Pak, biasanya kalau untuk pendapatan kotor kira-kira berapa ya Pak ya pendapatan kotornya? Kalau pendapatan kotor yang saya hitung kemarin itu sekitar 14.400.000. Lalu Kalau pendapatan bersihnya Pak? bersihnya itu di 9.400.000 sekian lah. Karena kita bandingkan dengan apa pengeluaran kita tadi kan biaya yang 5 juta itu. Sekitar 9.400.000 saja. 500 ya. Lalu Pak, untuk ini Pak yang terakhir, aspek lingkungan dan rencana ini Pak, pertanyaan yang ingin saya tanyakan, untuk lahan yang Bapak kerjakan ini biasanya ini menyewa atau memang milik pribadi Bapak ini Pak? Pribadi. Pribadi ya Pak ya? Ada rencana mau lahan lagi nggak Pak?
ke depan? Kalau rencananya pasti ada. Pasti ada ya Pak. Nah, dengan ya kita Faktornya lihat faktor apa itu Pak? faktornya ya itulah perawatan mudah, benih dapat gampang kita dapat kan. Nah, Perawatan mudah, benih dapat gampang kita dapat. dan harga jual ya Nah, Pak? dan harga jual yang kita lihat kayak harga jual nasional lah kita hargain sekarang. Masih dapat apa? Iya, dapat. Lalu Pak, ini Pak, menurut Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, menurut Bapak, usaha jagung ini Pak, masih worth it atau memang masih prospek nggak Pak untuk 2 atau 3 tahun ke depan ini Pak, menurut Bapak pribadi ini Pak? Kalau dari saya tuh worth it ya. Kenapa? Karena presiden kita juga bilang jagung ini jadi swasembada pangan. Nah, dengan perawatan yang gampang, harga yang memang stabil, 2-3 tahun ke depan pasti bakal tetap lanjut. Tetap lanjut ya. Mungkin Pak, cukup sekian Pak praktek yang saya kerjakan Pak. Terima kasih Pak sudah menjadi narasumber saya Pak ya. Demikian praktek tugas unit 1 dalam analisis usaha jagung pipil milik Pak Turnip ya Pak ya. Iya. Bila ada kata-kata atau bahasa saya yang kurang berkenan untuk dalam melaksanakan praktik tugas yang saya kerjakan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian praktik tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.